Selamat datang, Khairul Anam. Oke, selamat datang Bang Ciko. Akhirnya kesampaian juga ya ke Majalengka ya. Alhamdulillah, Luar biasa. yang kita impikan ternyata sampai juga ketemu dengan Mantap. teman-teman lama. Jadi saya itu sama beliau kenal dari 2010, 12 tahun. Dan kenalnya tuh hanya online. Akhirnya kemarin ketemu. Perkenalan dulu Mas. Siap. Baik, nama saya Khairul Anam, asal dari Lampung ya. Tetapi bukan asli suku Lampung, kebetulan Jawa. Kebetulan Transmigran. kebagian lahirnya di Lampung. Hari ini mau cerita apa nih Mas? Mungkin kisah di lika-liku di pendidikan saya mungkin ya sampai selesai sarjananya walaupun masih S1. Oke. Jadi ada cerita yang menarik di perjuangannya Mas Anam, biarpun dari anak kampung ya, anak hutan ya, Ya, gunung saya dari gunung. dari anak hutan, tapi beliau bisa sarjana. Walaupun agak lama juga kuliahnya, sampai berapa? Lumayan sampai saya tidak memerhatikan waktu. Yang penting karena saya lika-liku sambil mencari keuangan gitu kan. Yang penting semua berjalan sampai selesai kan begitu. Oke, potong dulu Mas. Ya. Jadi Mas Anam ini dari Lampung dan beliau itu sejak kecil tuh sempat tinggal di, ya saya sih belum sana juga ya, mungkin bisa dibayangkan lah. Beliau kecil lahir dan besar sampai kelas sekitar 2 SD itu di pegunungan gitulah. Nanti kisahnya seperti apa kita. Nah, saya akan fokus menggali cerita soal beliau bisa ke kota dan menjadi sarjana itu seperti apa. Oke. Mas Anam ngopi dulu, Mas. Oh, siap. Santai. Dulu, Mas, kopinya, Mas. Oke, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe di channel Bang Ciko ini. Channel ini akan banyak membahas tentang podcast terutama yang menginspirasi teman-teman. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe. Kita ngobrol dari mana nih Mas? Yang pasti lika-liku dari sisi perjalanan pendidikan saya gitu kan. Ya artinya itu yang sampai saat ini melekat di memori saya sebuah kenang-kenangan indah karena saya itu dari terus terang ya keluarga besar saya tidak ada yang sampai sarjana ya. Artinya memang versi orang tua model dahulu itu kalau sampai sarjana dulu katanya wah nanti bisa membiayai atau tidak gitu kan. Artinya saya nekat gitu kan. Karena saya itu sebelum memang pindah di perkotaan memang asal usul saya dulu di sebuah pegunungan yang memang masih terisolir karena belum ada listrik, belum ada perairan, jadi semua air juga nyarinya harus jauh di kali ya, di sungai kalau di Lampung Barat. Lokasinya di Lampung gitu kan. Oke, berarti saya akan menggarisbawahi di pendidikan ya Mas. Ini pendidikan dasarnya mungkin sepintas saja. SD, SMP, SMA. Mas Anam di mana? Nggak perlu sebutkan detailnya nggak apa-apa. Ya. Silakan Mas. SD, SMP, SMA Mas. Saya sempat SD itu pertama kelas 1 sampai kelas 2 itu di pegunungan. Nah, setelah ada rezeki bisa pindah orang tua ke kota gitu kan, bisa punya rumah di kota itu, saya pindah lagi sekolahnya gitu kan. Kelas 3 sampai lulus SD gitu kan. Itu Di kota Lampung nih. ya sudah di perkotaannya gitu kan. Sudah Yang ditinggal sekarang rumahnya. Ya, Oke. Terus Mas. ditinggalin sampai berikutnya juga sampai lulus SMA. Juga kebetulan di SMA itu dekat dengan pesantren juga ya, kebetulan kebagian kalau malam itu kalau di kampung namanya santri kalong. Oh iya Kalong. Cuman mondoknya ngaji malam pagi pulang gitu kan. Nah setelah itu lulus SMA ada rekomendasi dari orang tua angkat saya itu sebetulnya saya mau dikirim ke Jawa di Pondokin kan gitu. Terus terang di hati saya ini tidak ada
ada keinginan gitu kan, saya pengennya kuliah gitu. Tapi setelah saya izin sama ibu kandung saya, gimana Bu, ya terserah apa mau gitu kan. Tapi kalau kuliah ini ibu bapak itu sebetulnya berat gitu kan, dikarenakan soal biaya, karena orang kampung itu kalau bahasa kuliah, anaknya mau kuliah itu sudah ketakutan soal biaya. Tetapi saya memang terus terang nekat soal biaya mungkin bisa berjalan, karena saya punya keinginan yang kuat bagaimana saya bisa mentas dan saya bisa ngikutin apa yang cita-cita saya kan gitu ya. Oke, jadi orang tua pekerjaannya apa nih Mas? Gimana? Orang tua kok bisa Orang tua pesimis? ini murni tani. Oh, bertani. Kalau di gunungnya dulu kan memang kebun ya, kebun kopi. Kebun kopi ya? Ya, setelah kebun kopi bisa Punya kebun banyak Mas? kebun itu bidang-bidangan. Kalau di kopi ya, satu bidang kalau hektaran ya banyak sebetulnya, cuman kan hitungan bidang, hitungan per batang, jadi bisa dibilang ya antara satu bidang kan gitu. Dijual terus pindah ke kota gitu. Lambat ya, kebetulan dulu tahun berapa lupa saya, kebetulan pernah ada kopi, harga kopi itu mahal, Ya, rezeki orang sana. Ibu bapak itu orangnya bisa dibilang rinci ya soal keuangan model dulu, jadi ditampung kayu, pasir, Oh iya. bata gitu Iya. kan. Nah setelah lengkap material tersebut bisa bangun, dan alhamdulillah gitu kan bisa pindah. Lambat laun kebun tersebut ya dijual gitu. Lama-lama dijual pindah ke kota. Orang tua ini bisa dibilang kaget-kagetan, asalnya kebun di daratan pindah di tani Ke agak yang Ke kota padi. gitu ya. Tapi Pak, Ke agak yang kota beli sawah untuk nanam padi gitu ya. ya Maksudnya ya. Oke. Saya flashback sebentar Mas. Jadi Mas Anam ini lahir di daerah yang bisa dibilang pegunungan ya. Di sana betul. lahannya kebanyakan untuk hutan kopi, maksudnya keperkebunan kopi ya. Betul. Sampai Mas Anam kurang lebih kelas 2 SD. Nah, karena pada saat itu sempat harga kopi bagus, orang tua Mas Anam sempat nabung-nabung itu ya Mas ya. Ya, Nabung sehingga bisa terbelilah lahan di yang agak ke kota gitu, agak perkotaan, dan akhirnya bermigrasi nih dari perkebunan kopi ke lahan yang sawah ya, persawahan gitu ya. persawahan, ya. Itu kan beda memang ya kontur ininya ya, Ya, betul. tanahnya ya. Dan akhirnya tadi bisa tamat SMA dan ingin ke Jawa sama orang tua angkatnya. Rencana ke Jawa ke sebetulnya pondok ya. ke Jawa itu ya orang tua angkat di Lampung ya. Mm-mm. Kan, dari Lampung itu mau dikirim ke Jawa di Pondok Jawa Giri. Timur ya Jawa biasanya. Timur Oh ya, iya. betul. Dengan saya ini punya di hati saya dan pikiran ini istilahnya nggak ada keinginan gitu kan, kalau melanjutkan di pondok gitu kan, saya pengennya kuliah gitu. Kuliah. Jadi itu. Jadi pilihannya waktu itu apa aja Mas? Kuliah di Lampung tapi orang tua nggak mampu gitu ya, Ya, atau dipondokin ke Jawa Timur dibiayain sama orang tua angkat gitu ya. tetap orang tua kita. Kalau orang tua angkat ini memang referensi yang biasa ngirim ke Jawa ya. Oh iya. Yang ngirim santri-santri ke Jawa gitu. Tapi Mas Anam akhirnya pilih opsi tadi kuliah. Ya, Tapi tantangannya apa nih Mas? Katanya tadi takut-takut bisa biayain apa gimana? ya kalau tantangan gini, memang orang tua sudah pasrah kalau soal biaya saya tidak bisa jamin, intinya kan gitu, karena situasi kondisi petani itu kan nggak bisa rutin ya hasil gitu kan. Coba saya breakdown coba. Tahun berapa Mas angkatan kuliah tahun berapa masuk? Angkatan tahun 2005. 2005. Waktu itu Mas berarti daftar nih lewat jalur apa nih? Kan ada banyak tuh sekarang. Kalau zaman dulu jalurnya apa tuh? Kalau zaman saya sih jalurnya jalur umum sih ya, karena Nasional gitu kali ya. nasional, artinya umum, kita daftar pengumuman diterima ya sudah kita Universitas negeri ya berarti. universitas negeri. Oh iya. Berarti lewat seleksi nasional gitu ya. Iya, betul. Biayanya pertamanya gimana Mas? Nah, soal biaya kebetulan kalau pas saya nanya orang tua ada, ya kan, dikasih gitu kan. Tapi kalau saya kan ngintip-ngintip dulu gitu. Oh gitu. Pas kebetulan waktu itu ada untuk pendaftaran dulu. Terus berikutnya lika-liku untuk semester dan lain-lain. Inilah yang menjadi tantangan saya. Berarti buat uang di depan udah ada dong Mas? Atau Mas ngintip tadi tuh wah bisa nih orang tua gitu ya? Sebetulnya sebelumnya saya nggak ada pandangan orang tua ada atau tidak gitu kan.
Tapi saya nekat, yang penting daftar dulu, masuk dulu, berikutnya sambil jalan pikir saya ya gitu. 2005 saya ingat uang pembangunan atau uang apa namanya ya, uang masuknya. Saya kuliah di negeri juga Mas, di daerah Jawa Tengah. Itu saya keluarnya 2,5 juta. Coba Mas Anam coba. Setengah. Kalau saya kisah, Saya masih ingat. Saya juga dari 2004, saya 2004. oh iya iya iya, 2004. Kisaran 2,8 juta kalau nggak salah. Ya artinya nggak jauh gitu ya. Sama-sama ya mirip ya. Ada uang itu ada. Ada. Akhirnya Berhasil kalau awal bisa ya. kuliah. Bisa. Dari jarak kuliah ke rumah naik motor, Itu saya ngekos karena jaraknya kisaran 2 jaman lah. 2 jam mungkin 60-80 kilo. Ya kisaran itu. Akhirnya kos. Kos. Wah ini tambah biaya hidup nih Mas. Gimana ceritanya? Kalau biaya hidup gini, saya dari rumah berangkat bawa beras, dibekalin hanya beras, dan kalau ada ongkos ya ongkos naik bis itu aja. Karena bertani ya ada beras. Iya, bertani. Mengolah sawah sendiri kan? Mengolah sawah sendiri, beras itu jarang dijual memang. Jadi untuk stok, untuk ketemu Setahun. panen berikutnya. Setahun panen Panen dua kali. 2 kali ya. Tanda hujan ya. Ini irigasi itu kalau Irigasi harus 3 Mas bisa Mas? di sana jatah-jatahan Mas. Oh. Jadi bukan irigasi yang kayak sungai, bukan. Oh airnya Air ini. itu jatah. Nah, jadi seketika bulan sekian sampai sekian ada jatah dipakai petani. Kalau nggak waktu jatah ya nggak tanam gitu. Oh, gitu. Tapi intinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu dari sawah itu. Ya cukup lah gitu kalau di kampung gitu. Dan akhirnya Mas Anam nekat kuliah di kota ngekos. Kos. Itu gimana ceritanya Mas? Cuman bawa bekal sama uang untuk bis? Betul. Ini gini, kebetulan saya itu ketemu teman SMA juga ya di kota itu. Jadi kita itu setelah kuliah ketemu teman-teman yang satu klub lah gitu kan. Ternyata kembar ya. Setiap pulang itu bawa beras. Nah artinya gini, soal biaya harian itu kalau dipikir ya unik lah. Untuk harian apa? Sebetulnya nggak ada. Jadi kita saling mengisi antar teman tadi. Pas teman ada kita bareng-bareng. Kalau saya nggak ada ya. Terus masak itu misal kosannya jauh-jauh beda-beda. Kadang-kadang masak karena saya bisa masak. Teman-teman yang nggak bisa masak itu kan gabung ke kosan saya ya. Saya masak, ada yang beras, ada yang cari cabai, bumbu gitu. Jadi kayak iuran juga makannya. Berarti Mas beneran cuma bawa uang buat bensin aja apa transport? Naik bis. Cuma buat itu Mas? Iya. Berapa tuh? 5.000, 10.000, 20.000? 2 jam mungkin 20.000. Iya, sekisaran 20 lah. Cuma bawa uang itu Mas? Iya, intinya untuk yang penting berangkat, untuk ongkos berangkat, untuk kehidupan hari-hari itu tuh kebetulan kita banyak teman, kita happy enjoy aja waktu itu gitu. Berarti bawa rice cooker atau ada rice cooker ya di kosan? Ya ada buat masak. ada rice cooker. Itu yakin Mas, yakin bisa hidup Mas? Kan hanya beras. Nah itu Makan beras terus juga saya nggak makan nasi terus juga. kadang gini, kadang kan ada mie rebus itu andalannya ya, sama telur. Cuman dari rumah nggak bawa ya, beras itu aja. Beras, hanya beras bekalnya. Jadi ini satu keyakinan Mas Anam yang perlu kita contoh. Dari rumah hanya bawa uang saku buat transport dan bawa beras berapa kilo? 1 minggu ya itu ya, buat 1 minggu apa sebulan? Saya nggak ngukur sampai yang penting dibawain antara kayaknya 5 kilo ya ada ya, 5 kilo kalau sendiri mah bisa 2 minggu. Nah berhubung kita itu happy senang aja ya waktu itu ya, karena banyak teman itu tidur aja ngumpul dari satu gitu kan, makan tidak makan tapi tetap makan karena saling ngisi tadi. Saling mengisi ya. Apa ada berasnya yang dijual buat beli sayur? Enggak ada. Seru. Tapi Mas Anam tuh dari rumah intinya yakin lah ya bisa hidup gitu ya. Yakin. Karena luar biasa. Kebetulan alhamdulillah ya, saya kan di keluarga saya itu laki satu-satunya ya, adik perempuan semua. Dulu diajarin masak sama ibu gitu kan. Makanya di kosan bisa masak. Itu yang membuat saya mungkin bisa Nah Mas, ini sekarang bahas tentang kalau kuliah kan ya kita tahu lah pasti banyak makalah, tugas, ngeprint dan lain-lain. Ini kan ceritanya Mas Anam masih cuma dibawain beras dari rumah saja, jadi Mas Anam nggak bohong ini kan. Iya. Gimana Mas sekarang Jadi nyelesain tugas kuliah nih Mas? Jadi sebetulnya kalau disamain dengan saat-saat ini kayaknya
mahasiswa sekarang mungkin nggak jalan ya kalau kalau bisa dibilang nggak ada duit untuk buat makalah, buat tugas-tugas kan gitu. Nah itu tadi kebetulan saya itu eh, lambat laun itu kenal dengan teman yang punya rental juga, kebetulan waktu itu tuh masih masih single ya, masih bujang. Setelah saya sering di situ kan eh, otomatis saya sering bantuin lama-lama. Nongkrong gitu ya. Ini kalau Nah, ada tugas-tugas orang buat skripsi dan lain kan saya ngetikin, oh bantu ngerti. lama-lama Oh, bisa ngetik gitu kan, ngetik. tadinya nggak bisa mas. Tadinya ya belum, artinya ngetik-ngetik biasa lah gitu kan. Belum pernah pegang komputer. Kalau di SMA saya belum memang. Emang nggak ada pelajaran komputer ya kayak? Ada, cuman saya nggak ikut. Oh, Waktu itu belum wajib gitu ya? Ya, udah, cuman saya gini. Waktu itu sempat ngoperasiin ada komputer datang baru di lab. Malah saya suruh nunggu malam itu. Berhubung saya coba-coba, mulai coba start, bisa ngidupin, bisa matiin, terus oh kayak gini ya. Saya kepedean. Berarti saya sudah bisa. Waktu ada jam apa namanya pelajaran kursus atau apa di lab itu, saya nggak ikut karena kepedean tadi. Saya kayak ini sudah bisa Loh, lah. itu bukannya ini kalau saya 2003, sekitar 2003 tuh di SMA ada pelajaran komputer Iya juga. ada. Jadi itu 1 minggu sekali mas. Jadi masuk pelajaran jam pelajaran. Oh masuk ya, kalau Masuk jam pelajaran. nggak ke lab itu nggak di lab kan, Di lab, komputer. tapi kan masuk pelajaran. Jadi semua kelas diboyong. Oh gitu. Setiap minggu ada jamnya. Gitu. Jadi yang masuk kuliah udah bisa ngetik lah. Saya dulu ya nggak tahu ya gimana waktu itu ya. Kok saya bisa nggak ikut gitu kan. Nggak ikut. Oke. Tapi kita soal ngoperasiin bisa. tahu ya. Oh, Bisa nyalain. Ya. Nyalain sama mati. Dipencet powernya mati. Iya, Oke mas, punya teman anak rental. rental komputer. Mas bantuin ngetik, Ngetikin. ngetikin, install gitu-gitu ya mungkin Ya, ya, sambil install. belajar. Akhirnya mas gimana nih? Nah, setiap saya ada tugas, saya kan tinggal ngetik di situ, nggak bayar gitu kan. Ya kan? Jalannya. Kertas ada apa-apa tinggal ngeprint, besok di laminating, sudah beres kalau soal tugas berarti kan. Nggak bayar? Enggak. Ya justru Ya, otomatis diangkat tidak diangkat, otomatis seperti karyawannya temen itu, ujung-ujungnya kan gitu. Jadi kayak mas mah bekerja ya di situ ya. Sekalian manfaatin buat tugas kuliah. Cerdas apa kebetulan? Kebetulan. Tapi nggak ini kan nggak apa ya? Saya mau nyari rental komputer Enggak. biar saya beres kerjaan. Enggak, karena dulu kan gini, antara temen kos itu gara-gara kan kita itu kan kenal ya pernah ya terus kenal, jadi satu wilayah atau komplek itu setiap malam itu kita sering ngumpul. Justru nggak pulang ke kosan masing-masing, malah kadang gitu kan, kadang ya tidur di rental komputer itu. Lama-lama kosan saya jarang ditempetin. Oh jadi sering ngumpul di rental komputer itu ya? Ah. Rental komputer itu ya. Rental komputer gitu. Tapi yang punya mahasiswa bukan? Waktu itu bukan. Bukan ya, orang udah bekerja ya, memang bisnisnya itu gitu. Bisnisnya buka rental komputer itu. Oke, satu masalah terselesaikan. Kalau fotokopi dari mana coba? Motokopi. Ya motokopi ya artinya kalau motokopi sih jarang ya, kita ngeprint aja kayak. Oh iya, print. Ya. Dulu ada mungkin belum ini ya, yang print, scanner, fotokopi jadi satu. Di rental mas nggak ada ya? Nggak ada, belum ada. Belum Dulu ada ya? banyak manualnya. Manual. Masih biasa. Tapi saya skripsi beli printer merek apa gitu mas? Itu udah dapet 3 itu. Oh ya, kebetulan itu rental belum ada itu. Yang mungkin bukan kebutuhan juga ya, rental kan cuman yang print yang mungkin cepet. Gitu. Ngeprint gitu aja. Oke, semester 1 berlalu ya mas ya. Berjalan ya. Jalan. Dikaliku kehidupannya mas, akhirnya bisa libur semester bawa pulang IPK nih ya kan. Gimana prestasi mas dan gimana ngabarin orang tua kalau kita istilah sekolah dasar ya kenaikan kelas gitu. Gimana ngabarin orang tua libur semester dulu wis, semester 1 pulang gitu ya, liburan. Ceritainnya dan ada kebanggaan apa dari orang tua? Terkait setelah perjalanan semester demi semester sampai selesai gitu kan. Kebetulan selesainya saya nggak seperti teman-teman umumnya, karena saya sering tinggal bahasanya cari duit tadi.
itu sempat kalau nggak salah 1 tahun itu tidak saya urus pernah, itu yang membuat tidak normal perjalanan kuliah saya ya. Nyari duit di Saya pernah sampai ini ya di sana ya, di sana artinya saya juga ngikut mau project mau apa, pokoknya saya ngikut gitu kan, artinya pernah sempet drop kuliah saya itu setahun itu mandek, dan berikutnya saya urus lagi itu tuh sebetulnya saya banyak diplomasi dengan kerektoratan itu. Oh, sebentar. Jadi Mas Anam ini tadi mau saya tanya liburan semesternya gimana gitu Betul, ya. betul. Biasanya kan libur sebulan atau Iya. 2 bulan gitu. Iya. Jadi Mas Anam langsung mengkat saya bahwa Heeh. beliau itu tidak seperti kita nih teman-teman nih. Saya liburannya libur semester pulang sebulan di rumah. Bahasanya perbaikan gizi gitu. Nah, Ini Mas Anam enggak nih ceritanya ya, nih. enggak. Dia nyari-nyari duit gitu ya buat nerusin kuliahnya. Betul. Itu di kira-kira Mas semester 1 atau semester berapa nih mulai giat nyari uang yang kayak sampai Itu ninggalin kuliah? sampai semester 5-an kalau nggak salah. Enggak dimulainya berarti semester 1 udah mulai kerja Semester 1 belum. yang bukan rental Yang setahun bukan, enggak, udah semester 5-an kalau nggak salah. Hmm, Udah di 5-an. berarti 1 sampai 5 mahasiswa aja ya biasa. Ya, tapi gini, itu sempat saya setahun itu nggak bayar apa namanya SPP bahasanya. semester, uang semester. Uang semester ya. Nah itu setelah saya urus, ketika saya punya duit, ya itu juga sebetulnya di Rektorat Keuangan, bagian keuangan sudah nolak, ya kan, katanya maaf ngomongnya tidak saya sebutkan, memang ini kampus nenek kamu kan gitu. Iya. Nah saya bingung, saya naik ke atas pimpinan, saya temuin kebetulan ada petingginya, rektornya ya, kalau dulu ada rektornya itu, saya minta mohon maaf, saya selama ini begini keuangan, nah ini baru bisa ngurus, ya sudah sini gitu kan, kasih rekomendasi. Jadi tidak di apa namanya soal denda itu dihapusin gitu. Kira-kira semester berapa Mas mulai macet begini? Mulai macet itu ya semester 5, 6. Oh, ya udah tengah sana. Iya, setengah-tengah itu. Diurus kembali, terus saya aktif lagi gitu kan. Jadi selama 1 sampai 5 berjalan ya Mas. Jalan. Uang semester ada. Orang tua ini dari hasil sawah. Itu gini, kadang dapat dari orang tua pas ada ya kan. Tapi kalau pas nggak ada ya saya tahu dari mana, cari-cari. Jadi orang tua nggak tahu biaya per semester berapa Per sih? Mas? semester itu Saya 800 apa ya? Iya. Saya 800. 750 juga. Ya sekitar segitu benar. Ya, sekitar itu. Segitu orang tua gimana Mas? 1 bulan 1 semester ya 6 bulan. Nggak punya uang segitu atau Mas Anam nggak ngasih nominal nih? Biasanya kan kalau saya kasih tahu nih Ya. semester segini, jadi orang tua punya tabungan lah walaupun apa gitu kan. Kalau Mas Anam nggak ngasih tahu nih? Sebetulnya ngasih tahu, cuman untuk berikutnya saya nggak terlalu ngasih tahu. Kenapa? Saya juga kan melihat ya supaya tidak kaget gitu loh. Kira-kira ada nggak gitu kan? Saya nanyanya gitu. Artinya untuk semester, kalau enggak ya pelan-pelan gitu kan. Karena saya terus terang waktu itu gini. Waktu itu kebetulan saya itu ada keberanian kalau pas nggak ada saya mau ngomong gitu sama pihak kampus gitu kan. Gitu. Ada keringanan atau tidaknya gitu. Dan berlika-liku akhirnya sempat macet sekitar semester 5 macet gitu ya. Iya. Dan Mas Anam nyari uang kemana waktu itu? Itu Sampai gini. cerita balik ke kampus lagi saya mau ngurus pembayaran itu gimana ceritanya? Pokoknya saya malang melintang ya waktu itu, sampai bisnis apa aja, mengenal bisnis sampai bisa dibilang multi level itu tak ikutin gitu kan. Terus artinya mana yang ada peluang itu waktu itu saya malah ke situ sambil bisa dibilang sampai nggak keurus per semesternya. Saya itu malah melintang kemana aja tak ikutin gitu istilahnya gitu kan. Jadi itulah yang membuat tidak normal mulusnya semester ke semester sampai lulus gitu kan. Di semester 5 Mas Anam ini mulai kehambat pembayarannya sehingga Mas Anam ikut ya project ya. Ya, itu pekerjaan. memang pada tahun 2005 itu maraknya MLM Mas. Betul. MLM apa aja yang sampai eksis sampai hari ini juga masih ada Iya, misalnya. betul itu. Itu memang biasanya menyasar mahasiswa
terutama yang aktif ya, biasa bergaul, diajakin Iya. gitu, memprospek, nyari prospek. Mm. Dan banyak seminar, kegiatan-kegiatan biasanya ya Mas. Ya banyak, banyak. Artinya Dan- malah saya juga dari kalau namanya kayak komunitas ya, Hmm. seperti komunitas ada acara di mana aja yuk kita ikut. Ya itulah yang membuat kesibukan di luar kampus tadi, sehingga eh, semester ke semester saya nggak keurus tadi, gitu kan. Sampai berikutnya saya urus kembali, sampai aktif lagi. Kita Itu selesaikan. karena melihat orang tua Mas Anam memprediksi nggak mampu, akhirnya Mas Anam nyari Ya betul. di mana-mana gitu ya Mas. Iya, nyari peluang karena saya punya pikiran lulus kuliah itu tidak susah-susah cari bahasanya pekerjaan gitu kan, ataupun sudah sambil jalan lah gitu. Pokoknya mah harus lulus gitu kuliah ini ya. Iya, betul betul. Jadi ini perjuangan Mas Anam mulai nyari, sebenarnya sih udah nyari-nyari proyek eksepsi lah, tapi di semester 5 mulai kehambat. Akhirnya pertama ikut MLM ya Mas ya. Ya, pertama. Banyak MLM yang diikuti. Hanya satu saya itu Satu fokus ya satu, bisa dibilang satu simbol lah ataupun satu MLM yang saya ikuti. Menghasilkan Mas. Menghasilkan waktu itu. Oke. Berarti bisa tadi ya yang sempat nunggak, terus Mas Anam kembali ke kampus untuk beresin itu uang dari MLM. Ya, terus ini ada sampingan sedikit itu gini. Saya kan tadi dari pernah di rental komputer yang rakit bisa ya. Ya itu. Lama-lama kan ada job orang minta dirakitin tuh, pesan beli ada duit sekian. Nah itu agak mendongkrak waktu itu karena Iya. setelah contoh nih saya sudah di deadline, kalau nggak hari ini sudah judulnya DO kan di Oh, kampus gitu. itu diberesin semester yang terhambat tadi keuangan gitu kan. Alhamdulillah itu ada yang nyelamatin, ada orang pesan komputer. Mau tidak mau ada duit 4 juta itu kan. Oh gitu. Ada 4 juta kata teman. Saya cari komputer yang bagus. Kebetulan saya ada channelnya, cari apa namanya ngeteng kalau dulu itu, terus kita rakit. Kalau dulu ya dapat PC sama monitor itu nggak nyampe 4 juta, artinya saya malah bisa nutupin sisanya itu untuk semester Oh, itu. iya, Nah, seperti itu gambaran yang nyelamatin keuangan. Mas, kopinya dulu Mas. Ya. Podcast saya menyantai. Oh, yes. Kopi dulu Mas. Guys, ini menginspirasi sekali. Jadi yang namanya rezeki ya, Betul. itu Mas Anam sempat mau di DO, kayak ada deadline-nya, hari Ya. ini harus selesai. Ya, betul. Mas Anam bingung uang dari mana, dan tiba-tiba kebetulan atau apa, yang jelas ini rezeki dari yang di atas ya. Tiba-tiba ada orang order PC, dirakitin PC komputer ya. Betul. Budgetnya 4 juta dengan spek tertentu, akhirnya Mas Anam merakit, beli hard disknya, beli RAM-nya gitu ya Mas Betul, ya. ya, ya. Dirakit satu paket komputer sama monitor nggak sampai 4 juta. Enggak. Ini keuntungan sah dong Mas ya. Sah, karena yang penting yang pesen tadi duit saya sekian, yang penting dapat gitu. Dan itu untuk beresin tadi Iya. sama digabung uang itu ya MLM. Nah, gitu ya. pokoknya kita gabung-gabung, ketutup lah yang tahunan tadi itu. Oke. Akhirnya Mas Anam beresin kuliah dan nggak jadi di DO. Enggak jadi. Kalau di DO mungkin kita nggak ketemu ya. Wah, iya, nggak tahu ceritanya seperti apa. Lalang buana kemana lagi ini? Nah, Oke, akhirnya kuliah lagi nih. Mulai jalan lagi nih. Nyambung itu sudah saya nggak ketemu teman yang awal sudah. Oh iya. Udah pada lulus. Iya. Saya Oh, ketemu iya. adik kelas, tapi ya ujung-ujungnya masuk, kita menyesuaikan jadi teman lagi. Iya. Dan mata kuliahnya banyak yang ketinggalan ya Mas ya. Saya iya, jadi tinggal apa namanya menyelesaikan yang belum saya selesaikan itu aja. Berarti sempet statusnya apa nih, cuti? Sempet cuti di semester Ya, semester cuti. itu. Sempet cuti ya. Itu dari total berapa tahun sih Mas lulus Mas, ingat nggak? Atau berapa semester? Kalau nggak salah itu lumayan lama loh, di 2008 apa ya? 2013 loh. Sarjana. Panjang. Skripsi semester berapa? No, gampang biasanya. Saya skripsi semester 7 tuh Nah, ingat. Kamu semester berapa? saya itu 12. sepertinya iya sekitar 8 ya, apa semester 8 apa Tahun 10. semester 8.
Saya semester 7 berarti kan 3,5. Saya tuh 3 tahun 6 bulan lulus. Normal kan berarti? Ya cepet Ya, mas, cepet, saya paling cepet itu. Biasanya Iya. kan 4 ya? nggak 4 tahun. tercepat kedua sih, ada yang lebih ini cepet. Iya. Ya saya memang kuliah ya flat aja lah, nggak. Ya, Cepet-cepet tuh mau kerja apa mau kawin? ya dulu tuh ada pandangan, ada doktrin ya dari orang ya. tua, kuliah cepet selesai. Ya karena Hmm. saya difasilitasi ya termasuk laptop juga dibelikan kan, Ya. ceritanya Mas Ana. Iya. Uang saku ada per bulannya, uang bulanan uang semester nggak mikir, jadi ya Betul. ya mau ngapain lagi kalau nggak Iya. selesai Jadi gitu. fokusnya penyelesaian kuliah kan Pengen normal. cepet selesai. Betul. Jadi Mas Anam tuh semester berapa? 14 baru lulus, 7 tahun kuliah total. Lulus tahun berapa nih? Enggak salah di 13-an loh. Ya, Semester 13 14. Kan kalau yang penting beres dulu kalau masalah selesainya ataupun wisudanya tadi itu kan penyesuaian ya yang Iya, saat penyesuaian. itu Iya. saat itu barengannya di pas buat beberapa nya 7 tahun kuliah nih berarti. ya sampai saya nggak ngitung-ngitung hari karena asik kan wirawiri cari-cari tadi gitu. Berarti di tengah-tengah perjalanan tuh sekitar 95-6 tuh udah jarang kelihatan di kampus ya. Iya. Hilang nanti balik lagi buat beresin. Betul. Luar biasa ya. Sempat ada putus asa nggak sih Mas? Kalau putus asa saya tidak ya. Artinya gini, karena saya itu saya bikin enjoy ya. Yang penting saya sudah lulus SMA. Soal di kuliah itu kan sebetulnya bisa dibilang lulus tidak lulus itu tuh sudah, kalau saya ya seperti sunah lah karena wajib di SMA gitu kan. Iya, Jadi penting saya sambil jalan lah gitu kan. Sambil jalan perkuliahan, makanya saya tidak sama dengan teman-teman lain. Teman-teman lain tuh selesai terus mendaftar PNS, daftar apa gitu. Ya. Memang pada pejabat semua, beda dengan saya gitu. Rata-rata teman saya. Mas Anam pekerjaan apa di waktu kuliah yang bukan sedih ya, yang sepertinya penuh perjuangan banget gitu, entah secara tenaga atau fisik, yang Mas Anam tuh jadi ada titik balik, harus semangat gitu. Ada nggak Mas pekerjaan yang serabutan yang Mas Anam harus bangkit, harus jadi orang sukses gitu? Ada. Pekerjaan apa tuh Mas? Pekerjaan serabutan gini ya, sebetulnya saya dilarang ibu saya kerja keras itu, kalau itu jangan nanti kamu sakit, karena dulu itu saya terkenal di rumah itu fisik itu saya kurang kuat ya, artinya gampang masuk angin, gampang meriang itu seketika kecapean. Saya nekat gini, pernah suatu saat saya pulang kampung ada yang nawarin ngecor sarang walet. Tukang bangunan. Jadi saya ikut di tukang bangunan itu ngecor, pikir saya PD saya yang penting besok sehari dapat duit gitu kan, untuk saya berangkat lagi ke kampus gitu. Saya ikut walaupun badan itu sampai kram-kram karena ngecornya pakai manual, pakai ember di estafet gitu kan gitu. Nah itulah yang model-model serabutan itu yang saya bisa ya saya lakukan gitu. Yang penting saya dapat duit untuk batu loncatan ya. Bentar, ini banyak teman-teman yang nggak tahu nih mungkin. Ngecor itu emang beratnya seperti apa sih Mas? Ngecor itu kan gini, kita bisa dibilang bawain ember yang isinya semen Bukan yang semen. untuk ngecor itu kan di lantai atas ya, ngecor atas ya. Berapa Jadi, tingkat tuh? tingkatnya dua, cuman kan gini estafet itu nggak bisa berhenti, Iya. harus penuh dulu. Kalau nggak penuh nanti gagal kan. Retak ya. Itu sampai rasanya badan ini kram itu harus gitu. Yang lain dewasa atau orang Ya bapak-bapak. emang profesinya itu ya? Iya, itu saya itu ditawarin kan itu kan butuh tenaga banyak. Saya ikut, padahal ikut saya nggak usah, nanti kamu sakit nggak apa-apa, nekat kan gitu. Cara itu selesai sehari ya, masa harus selesai Sehari harus beres. Nah itu artinya serabutan secara fisik ya, secara fisik. Terus di kota juga saya yang masih sama di kosan Pak Kosan itu punya angkot. Ini apa lagi? Nah punya angkot, jadi saya ditawarin ikut gitu kan. Jadi kan naik kan judulnya. Kalau pulang sama Pak Kos dibagi nih untuk beli sayur untuk kamu gitu kan. Jadi sempat jadi kena. Sempat Nyopir? belum Belum bisa. belajar ya? Belum bisa. Jadi
Pak Kos punya angkot, saya ngikut. Nah, ini beberapa pekerjaan yang udah dilakuin Mas Anam nih. Jadi serabutan ya, tenaga serabutan. Kayak tadi jadi tukang bangunan di dekat rumahnya Mas Anam ada yang bikin sarang walet. Mas Anam ikut. Bagi teman-teman yang belum tahu teknisnya ngecor tuh nggak boleh berhenti karena bisa retak ya Mas. Ya, bisa. Jadi estafet harus itu- penuh karena itu kan cetak kayak cetakan gitu kan. Cor-coran Ya, itu harus seperti nyetak. pakai ember ya Iya, besar. pakai ember. Ya sedang layah yang kuat tuh ya. Iya, yang sedang. Nah, jadi estafet sampai ke pengadukan semen itu Betul. nanti dituangin ke tempat coran itu. Iya. Dan itu nggak boleh berhenti. Seharian pun seberapa luasnya harus terus ya nggak boleh berhenti ya. Betul, betul. Ya, itu memang capek Mas. Saya ngecor sendiri Mas rumah Nah. dak juga ikut bantuin maksudnya. Ya, Ikut bantuin tukang. Memang capek itu aja cuman berapa meter rumah saya tuh. apalagi luas. Iya, apalagi nih Mas. Memang saya masih sesak Mas. Ya, betul. Sesak itu memang bikin Nah. capek kalau nggak biasa, kalau nggak ahlinya nggak tukang gitu ya, nggak biasa kerja keras. Apalagi tiap hari ya. Oke, dan Mas Anam di kosan juga ceritanya bapak kosnya nih juragan angkot ya. Waktu itu emang angkot masih ini ya, belum ada zaman ojek online ya. Belum masih laku lah. Jadi Mas Anam ikut narik ya. Lambung gentawan itu. Gak malu Mas? Enggak, saya waktu itu tuh enjoy saja ya waktu itu. Enggak tahu ya, mungkin kalau zaman sekarang sih mungkin malu. Kalau dulu saya seneng aja. Saya zaman dulu juga malu mungkin Mas. Gak Oh iya? ngomong zaman Oh. sekarang aja. Ya mungkin karena saya orang dari gunung tadi kali ya. Itu beneran jadi keren deh Iya, ya. iya. Gentawangan di pintu gitu kan? Ya kalau masih ada duduknya lah. Kalau Oh, gitu. kalau gelantungan kan Kalau pendek kalau kalau angkot. kalau penuh ya. Nah, kalau penuh ya. Mas di pinggir Di asal pintu itu asal ini aja ya kakinya ya udah masuk. nampak aja. Betul. Itu angkot berarti kalau jam nggak kuliah gitu ya. Ya, Bisa misal saya siang ataupun pas nggak ada jam kuliah gitu saya ikut. itu lumayan Mas pendapatannya Mas. Ya lumayan, artinya lumayan itu gini. Sengasihnya Pak supir tadi, saya terima itu saya udah seneng saya. Dari MLM, dari apa tadi penjaga rental, terus serabutan tukang bangunan, jadi kernet juga dijalanin. Betul. Sedihnya apa nih Mas? Sedih gitu, sedih. Sempet nggak bisa makan nggak sih? Saya gini ya, waktu itu kebetulan kalau sempat nggak makan itu kayaknya nggak tetap makan. Gini, ya, karena bekal beras tadi yang Beras. buat itu sudah bekal utama. Ada sayur atau tidaknya, yang penting itu ada nasi. Berarti pernah makan nasi? Atau Nasi nasi sepertinya enggak loh, tetap ada aja karena kita kan banyak teman tadi ya. Kamu ada apa gitu? Saya ada nasi. Nah, dia datang sejelek-jeleknya, maksudnya sekecap. sejelek-jeleknya ini, yang penting ada cabai. Cabe. Makan nasi cabe. Nasi cabai diulek-ulek gitu di Oh, pakai sambal. ditumbuk. Ya, buat sambal itu aja. Oh, bikin sambal. Ya. Itu sudah hidup itu. Cabe aja nggak ada garam, ada garam nggak? Ada lah, garam kan nggak sampai telat, Mas. Nasi sambal Sambal. seharian, panas perut nih. Ya. Kantin juga kan sebetulnya ada ya. Ada. Kantin, cuman kan kita sudah kadung akrab dengan itu kantin, kepepet-pepetnya itu saya bayarnya pas ada duit juga. Bon dulu. Ngebon. Bilang aja udah makan nanti ya gitu. Karena sudah sama Bu kantinnya kita akrab. Dibayar bulanan atau pas? Enggak ditarget bulanan. Pas Oh, gitu. besok ada ini yang kemarin gitu. Oh, sempet ngebon begitu juga. Iya, artinya itu walaupun tidak diniatin banget ya, karena sebetulnya kan kita siap beras kalau masak di kosan tadi ya. Tapi karena kita akrab, kadang ya teman-teman ngumpul juga di kantin tersebut. Ketika saya pengen makan ya makan aja gitu kan. Nanti ya Bu, ya biasa karena sudah kadung kenal baik ya. Gitu kan. Jadi ini janji Allah ya bahwa setiap manusia itu sudah ada jatah rezekinya. Dan selama Betul. orang itu hidup, selama jatah rezekinya masih, orang itu tuh masih akan hidup.
betul, percaya saya. Kalau belum tuntas rezekinya dikasihkan, ya Betul. itu pasti orang itu hidup. Nah, saya gini ya, terus terang ini bahasa Bang Ciko ini terasa di saya kenapa ya? Saya itu waktu itu banyak kenalan kayak orang tua angkat ya, Pak kosan. Terus saya nggak pindah, saya sering main ke kosan teman. Jadi bapak ibu kosan teman tadi itu sama saya sudah kayak saudara gitu. Jadi lama-lama gini soal makan tadi, udah makan belum gitu kan? Makan dulu. Setiap saya ke situ makan dulu, udah makan gitu kan. Artinya penawaran itu tuh waktu itu kebetulan siang belum makan ya saya makan gitu kan. Jadi itulah bisa dibilang waktu itu tuh polos-polosnya saya sambil jalan itu nggak mikirin saya besok makan apa gitu. Jadi banyak orang baik itu aja yang saya rasakan waktu itu. Banyak orang baik. Banyak orang baik. Ya mas, orang baik ketemu orang baik mas. Betul, betul, betul. Saya juga baik ketemu mas. Amin. Jadi perjuangannya selama kuliah ini dengan beberapa banyak pekerjaan ya. Kalau saya yang menjalani mungkin ya jujur saja ya mas ya. Karena saya belum Ya. menjalani ya. Jujur saja waktu itu saya kuliah ya flat saja. Kalau ngebayangin jadi kernet, jadi tukang bangunan, apalagi tadi kalau fotokopi mungkin masih gengsi lah ya, masih bergengsi ya. Tapi kalau jadi kernet atau Rental sopir- komputer bukan fotokopi. oh ya rental komputer masih bergengsi Masih, lah ya, masih. masih keren gitu ya. Tapi kalau part time yang seperti itu mungkin malu ya, banyak yang Betul. mahasiswa yang malu. Bisa juga. Mas kalau temen kuliah pernah nggak lagi ngangkot ketemu teman ketemu kuliah. teman, perasaannya gimana? Saya itu waktu itu gini Ketahuan. ya, nggak ada pikiran malu waktu itu ya kalau ketemu teman. Karena gini, saya ketemu teman itu memang teman sudah terkenal saya itu suka serabutan. Contohnya ini yang belum saya ceritakan tadi. Di kelas itu cewek-cewek kampus sekelas saya itu boros dengan pulsa ya. Saya itu di handphone manual saya dulu 315 kalau dulu. Itu tuh sempat saya isi pulsa yang bisa dijual loh kalau dulu. Ya kan? Jualan pulsa gitu. Itu ada sampingan yang saya pegang waktu itu tuh. Walaupun untuknya berapa, cuman kan kalau yang beli banyak kan lumayan tuh. Lumayan Malam, seribu. iya malam itu temen yang boros tadi. Saya beli pulsa besok ya, bayarnya pasti kelas gitu kan. Oh, Nah, masih artinya kirim dulu. teman saya itu paham kalau saya itu memang serabutan, yang penting dapat duit gitu kan. Jadi di paham. kelas udah dikenal ya. Pernah sampai yang awal saya punya handphone dari kamu kan nggak punya handphone kan? Handphone itu belum punya saya. Oh iya. Punya handphone itu unik. Gimana mas? Gini, temen minta cariin handphone. Terus saya nggak ada pengalaman maklar apa ya. Mana duitnya sini 400. Saya cariin di counter-counter. Dapatlah handphone itu Siemens yang ada lancipnya itu, sumutnya itu. A50. Iya, pokoknya Siemens yang bunyinya itu unik dulu ya. Saya beli itu kebetulan warnanya pink, oranye. HP. Yang pesen ini nggak suka. Udah kadang saya beli pakai duit dia, gimana coba? Ujung-ujungnya kan HP itu untuk saya gitu. Saya gantiin gitulah. Oh ya Allah. Saya Jadi gantiin. temen ini nggak mau. Nggak nih. mau. Oh iya, karena zaman dulu kan nggak. Bro, warnanya ini bro. enggak. Sudah saya dapat. Dulu ya. Udah saya dapat, orangnya nggak suka. Ujung-ujungnya itulah sejarah saya punya handphone itu gara-gara. Lagian temenmu tuh kurang kerjaan banget zaman segitu mikirin warna. Nggak suka warna oranye, ya udah. Ya mungkin laki-laki lah, masa warnanya terlalu jelas. Ya mas ini Kan? juga laki-laki. Saya yang penting handphone waktu itu kan, saya nggak ada pengalaman di perhandphonean waktu itu. Terus bayarnya gimana? Bayarnya ke teman saya itu nyicil, saya pas dapat tak kasihin ujungnya kan beres. Nah itulah tidak sengaja saya punya handphone. Nah terus berikutnya lah saya bisa jualan pulsa di Banyak kakalnya ya. tahu saya unik, saya dulu senang bener. Ada yang ujung-ujungnya itu saya bisa servis handphone yang model zaman dulu, bongkar saya beli alatnya, obeng tak bersih, terus kalau nggak bisa saya di temen yang bengkel, nanti berapa 50 gitu kan. Artinya itulah yang membuat saya itu makin senang saya hidup di kota tadi itu ataupun di Korsar itu. Jadi punya barang apa aja tuh kayak kebetulan ya, kayak tadi kan punya handphone, kayak Betul. tadi apa
oh bukan punya yang dicarikan dulu dari komputer tuh. Ya. Jadi sering dapat rezeki dari kayak gitu kan, Heeh, kayak gitu iya. ya. Waktu itu tuh kok saya rasa sebetulnya kalau mau itu cari duit sebetulnya enak kalau mau. Kalau bisa dibilang mahasiswa itu mau ya, Kalau peluangnya banyak waktu itu. Beda sama sekarang gitu kan. apa aja bisa jadi duit ya, Iya, Mas, betul. zaman dulu. Sekarang mungkin ada, mungkin Mm-mm. orang mungkin atau mahasiswa mungkin nggak konsen ke sana ya. Iya, Kalau sekarang mungkin ya belajar belajar saja gitu. Saya juga mungkin menanamkan ke anak saya gitu ya. betul. Ya udah fokus belajar gitu. Betul. Nah, ada waktunya buat kuliah, buat bekerja. Mm-mm. Ya itu sih karena background ya, Iya, betul. Mas Anam harus melakukan itu, ya harus dilakukan ya Mas. Betul, betul, betul. Dan itu mungkin ada rasa apa nih Mas, bisa menjalankan itu semua. Ini sekarang berarti cerita selesai kuliah nih Mas, Mm-mm. sampai akhirnya Mas Anam skripsi dan selesai, gimana nih waktu skripsi? Berarti harus fokus ya Mas. Itu gini ya, waktu skripsi dan lain karena saya itu waktu itu yang saya tanamkan yang penting saya deket sama baik bimbingan, Dosen baik pembimbing. pembimbing saya terus dan lain-lain. Kebetulan waktu itu mudah-mudahnya gini, saya pendekatan bisa dibilang kayak akrab lah gitu kan. Jadi saya tidak ada kendala terkait penyelesaian itu. Jadi bisa dibilang mulus lah, lancar gitu kan sampai skripsi itu beres gitu kan. Nah, itulah mungkin karena saya pergaulannya itu tadi campur-campur ya, bisa dibilang di kosan pun saya ketemu orang tua udah kayak teman sampai Pak RT-nya sampai orang tua lingkungan tadi. Kayaknya itu juga pembelajaran saya seketika saya komunikasi dengan baik pembimbing sampai saya selesainya skripsi dan sampai beres itu sepertinya saya tinggal jalan aja waktu itu gitu. Jadi nggak kayak cerita mahasiswa lainnya, kuliah skripsi itu Ditolak gitu. ditolak, sering pusing, dosen pembimbingnya susah ditemui, Nah, berkali-kali revisi. Itu Mas Anam sosok aja menjalani itu iya, ya, biasa aja. biasa. Yang penting kalau dia pembimbing saya ya wajar lah saya temui di mana saja. Biasa aja ya. Kalau saya telepon di mana Pak, saya bisa ketemu di sini aja, ya saya datang gitu aja. Berarti ini Mas Anam memang tipe pintar bergaul, pintar menyesuaikan ya Mas ya. Bisa bukan menjilat ya, tapi mengambil Betul, hati, betul, gitu. Bisa betul. welcome sama semua orang ya. Ah, Nah itulah luar biasa Mas Anam, figur yang saya kenal sampai hari ini memang begitu. Tiba-tiba telepon, ngajak ngobrol apa, cerita soal bisnis, perkembangan. Nah, orangnya hangat gitu kalau ngobrol seperti itu. Dan ya mungkin diterima di mana aja, mungkin ya orangnya baik. insya Allah. Sepertinya nggak ada orang jahat kalau yang kita tanamkan itu semua baik walaupun pernah ketemu orang jahat gitu kan ya. Oke, jadi akhirnya Mas Anam menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan kuliah sekitar 13-14 semester ya. Nanti dilihat lagi ya Mas ya. Ya, Saya di saya sampai Jadi sarjana apa nih Mas? sarjananya saya malah SHI. Sarjana hukum Islam. Saya di Syariah kalau dulu. Sarjana hukum Islam ya. Tuh. Ini yang ahli-ahli perbankan syariah gitu ya Mas. Itu ada sendiri. Kalau perban syariah ada sendiri. Oh, ada Kalau lagi. kalau saya di jenis siasa itu bagian di hukumnya syariah. Oh, sarjana hukum syariah. SHI. Kalau dulu, kalau sekarang itu sudah beda lagi. Enggak SHI lagi. Sarjana hukum syariah. Iya. Berarti ada sarjana hukum, ada sarjana hukum syariah. Ada yang hukum umum sama kalau ini hukum dua-duanya ada kalau SHI itu. Oh, Dia melajari umum sama syariah karena kan Indonesia walaupun kan nggak pakai hukum Islam kan umum kan gitu. Jadi dua-duanya pelajari. Oke, teman-teman, itu cerita sangat menginspirasi perjalanan 14 semester yang dilalui Mas Anam sampai beliau sarjana dan sekarang sudah bisa bekerja, berbisnis. Bagi yang ingin silaturahmi dengan Mas Anam bisa komen, bisa nanyain apa aja di sini. Nanti kita sampaikan ke Mas Anam. Mas Anam, Ya. mungkin itu Siap. podcast hari ini. Siap. Thank you, terima kasih. Sama-sama. Subscribe dulu dong Mas, sampai Oke, subscribe. Jangan lupa subscribe channel dan channel PUBG. Bang Ciko. Wah, mantap. Thank you Mas Oke, Anam. sama-sama Mas Ciko, Bang Ciko.